Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Eh, Sebelum dimulai wawancara pada siang ini, mungkin bisa perkenalan dulu secara singkat, mulai dari nama, jabatan, dan sudah bekerja berapa lama di perusahaan ini. Oke, perkenalkan nama saya Andri. Divisi saya itu kreatif produksi ya, Eh, kreatif produksi visual. Jadi apa? me- memecah gambar desain dari tim kreatif untuk dijadikan sebuah produksi atau materi untuk dikerjakan ke tim produksi yang lain. Sudah bekerja berapa lama? Untuk berapa lamanya dari awal UMD terbentuk ya? Iya, Itu sih sampai sekarang berarti kurang lebih 8 tahun ya, berarti 8 ya. tahun, kurang lebih 8 tahun. Pertanyaan pertama, mungkin bisa diceritakan sejauh mana pimpinan Anda ini terlibat dalam proses penentuan target perusahaan. Apakah ada ruang diskusi terbuka antara pimpinan dan seluruh tim saat menentukan atau merumuskan target perusahaan? Biasanya pimpinan saya itu apa ya? Ada jelas ada target terakhir itu per 3 bulan itu kita kita apa di ditanyai masalah perkembangannya gimana untuk tiap tiap orang. Sejauh mana kita sudah melangkah mengusahakan semaksimal mungkin ya, untuk mencapai targetnya. Jadi setiap 3 bulan itu kita laporan apa aja yang sudah kita lakukan, kemana saja, terus kendalanya apa, itu aja sih. Berarti pimpinan ini sangat terlibat ya dalam penentuan target dari seluruh tim. Iya, benar, terlibat. Bahkan tiap tiap hari Senin ya, Iya. mingguan itu selalu apa ya, kita meeting untuk melakukan laporan tiap bulannya sudah melakukan apa aja. Seperti itu. Menurut Bapak Andri, bagaimana cara pimpinan ini menjelaskan visi dan arah perusahaan kepada seluruh karyawannya? Apakah penjelasan itu memengaruhi cara Anda bekerja sehari-hari? Kalau mempengaruhi jelas terpengaruh ya. Kita apa ya? eh, Emang harus harus satu visi, harus satu misi juga biar sejalan. Kerjanya juga enak juga ya. Kalau kalau enggak satu visi satu misi, pekerjaan itu jadi kalau dikerjakan kurang menyenangkan juga. Mungkin emang ada bentrok antara satu sama yang lain, cuma setelah itu pasti udah kelar, udah beres di saat itu juga. Lalu bagaimana strategi yang ditetapkan pimpinan ini diterjemahkan ke dalam rencana kerja harian tim Anda? Apakah strategi tersebut itu relevan dengan situasi di lapangan dan mudah dipahami oleh seluruh tim operasional? Kalau strategi sih relevan, sangat relevan. Jadi apa ya, untuk saat ini sangat relevan, cuma kan tergantung kondisi juga. Kalau kita cari klien, kondisi saat ini negara ini kan isunya kan ya seperti itu ya. Jadi kita juga mengalami kesulitan juga, tapi insya Allah lah teman-teman optimis juga sih, masih diusahakan semaksimal mungkin. Optimis ya. Ya, Apa saja langkah nyata yang dilakukan pimpinan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis di tim Anda? Bagaimana pengaruhnya terhadap semangat kerja tim? langkahnya atas suasana ya,
gimana ya? Ya seperti kita berbaur seperti teman biasa aja. Jadi nggak ada jarak gitu ya satu sama lain. eh, sepertinya nggak ada jarak, tapi kita sebagai bawahan juga harus tahu diri juga ya. Gimana pun itu pimpinan. Maksudnya adabnya aja. Yang itu. Kalau bercanda-bercanda ya bercanda biasa, cair, kalau ada ketegangan itu akhirnya bisa turun lagi gitu. Nggak tegang terus. Untuk apa ya? Ya untuk pekerjaan itu kalau lihat salah satu teman udah over full tegang, mau marah-marah gitu, ya biasanya teman-teman ada yang bercandain gitu, jadi akhirnya down lagi, bisa cair lagi gitu. Berarti pimpinan ini sangat terlibat untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis Ya, ya. Lalu apakah perusahaan memiliki sistem atau forum untuk menetapkan target peningkatan kualitas secara berkala? Dan mungkin bisa dijelaskan prosesnya, apakah Anda ini terlibat di dalamnya? menetapkan target peningkatan, kalau itu sih di meeting akhir tahun biasanya sih pimpinan menanyakan gimana ini targetnya, enaknya berapa ya, seperti itu. Jadi melihat kondisi juga, nggak terlalu muluk-muluk juga, tapi kalau bisa emang di atasnya dari tahun sebelumnya, seperti itu. Bagaimana bentuk upaya peningkatan kualitas layanan di perusahaan Anda? Apakah ada mekanisme review atau perbaikan setelah sebuah proyek selesai? Biasanya ada meeting evaluasi, harusnya ya. Biasanya seperti itu di akhir event, meeting evaluasi dengan klien, meeting evaluasi internal sendiri. Jadi apa kekurangan-kekurangan dari masing-masing, Bisa diterapkan di proyek-proyek selanjutnya ya. bisa diperbaiki di kedepannya, di proyek ke depan. Bagaimana perusahaan ini menetapkan sasaran atau target untuk setiap posisinya? Apakah Anda ini merasa target yang diberikan itu relevan dan dapat dicapai? Sangat relevan sekali. Jadi pimpinan sangat fleksibel juga melihat anak buahnya ya. Saya rasa sangat relevan kok. Dapat dicapai juga. Diusahakan. Seharusnya sih mudah ya, cuma ya mungkin belum rezeki saat ini, masih belum tercapai target untuk saya pribadi. Dalam penentuan sasaran kerja, apakah pendapat Anda sebagai karyawan itu pernah diminta? Seberapa besar pengaruh suara Anda itu terhadap keputusan akhir? Pernah dan pasti itu. Soalnya kan kalau khususnya di produksi ya, pasti teman-teman pimpinan pasti menanyakan, masuk akal nggak, kekejar nggak, hal-hal seperti itu yang selalu ditanyakan Pendapatnya ya, berarti ya. Lalu mungkin dari Pak Andri bisa diceritakan bagaimana perusahaan itu mengenali kebutuhan dan ekspektasi dari klien, baik di awal proyek maupun sepanjang prosesnya. Apakah pendekatan tersebut itu berubah-berubah sesuai dengan jenis kliennya? Yang jelas kalau event itu kan perusahaan jasa, konsultan, termasuk juga nggak sekedar penyedia juga, kita juga konsultan juga sebenarnya kan. Iya. Jadi klien itu anggap aja nggak tahu ya, jadi kita edukasi, kita kasih masukan, biar biar apa ya, kalau 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 kebutuhan kita tanya kebutuhannya mereka apa aja, terus klien minta ini minta itu minta ini minta itu, kan kita harus sesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi cuaca juga dan lain-lain ya, dan mungkin kebutuhan misalnya sound atau genset. Kalau di outdoor atau di indoor itu tugasnya kita untuk ngasih
ngasih masukan, ngasih solusi atau emang edukasi ya biar nggak salah gitu, biar 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 nggak apa ya, nggak ada miss waktu di hari hanya, karena kita ya tugasnya itu tadi, selain penyedia jasa juga Sebagai untuk konsultan. pengadaan sebagai konsultan juga sebenarnya. Lalu apabila terjadi keluhan dari klien, bagaimana langkah penyelesaiannya? Apakah ada alur formal dan apakah solusi itu biasanya disepakati bersama dengan klien? Kadang kadang kita putusin sendiri, tapi klien sudah setuju, udah oke, kita sudah kerjakan dan klien puas tanpa ACC atau profil beliau atau klien. Kadang juga kita lakukan diskusi dua arah sama klien untuk mungkin kalau ada revisi seperti itu. Bagaimana sistem penyampaian informasi penting dari manajemen ke seluruh tim? Apakah informasi itu tersampaikan secara merata dan tepat waktu, terutama dalam proyek yang dinamis? Kita cenderung apa ya, informasi biasanya ini sih, kalau dari account handling ke kalau manajemen sih aman-aman aja informasi tentang perusahaan. Kalau biasanya sih account handling ke departemen lain, kayak misalnya kebutuhan apa aja itu kadang kita harus inisiatif menanyakan apa aja yang karena apa ya, pasti kepala teman-teman ini pada full banyak gitu, jadi kita harus inisiatif meskipun pertama awal-awal harus menanyakan. Tetapi informasinya itu tersampaikan secara Ya, baik ya. Maksudnya nggak ada yang miskom gitu. Akhir-akhir ini aman sih, Aman. nggak ada miskom sama sekali. Saling cross check sih intinya. Iya. Saling cross check. Bagaimana Anda menilai ketersediaan perangkat kerja seperti software dan hardware? Apakah sesuai kebutuhan dan mendukung pekerjaan Anda secara efektif? Kalau pekerjaan di kantor sih aman-aman aja ya. Tapi kan kadang juga seperti saya ini terkendala kalau pekerjaan di luar kantor. Nah, itu yang masih saya bingung. Masih bingung cari jalannya. Sementara ini kan sebelumnya kan sudah terbackup, tapi ada fasilitas yang rusak atau sudah berumur nggak bisa dipakai lagi ya itu. Jadi untuk saat ini masih belum bisa tercover untuk pekerjaan di luar. Tapi so far untuk perangkat itu mendukung pekerjaan Bapak secara efektif atau mungkin ada perbaikan atau mungkin bisa dilakukan penilaian dari 1 sampai 10 terkait software dan hardware yang biasanya Bapak gunakan sehari-hari itu seperti apa? 1 sampai 10, 8 sih. 8. Berarti mendukung ya pekerjaan Bapak sehari-hari. Lalu apakah Anda ini merasa menjadi bagian dari tujuan besar perusahaan? Bisa diceritakan momen atau pengalaman ketika Anda itu benar-benar merasa dilibatkan dalam arah strategis perusahaan? Pasti itu selalu ya. Kalau ada brief masuk itu kita pasti ngide bareng, kita duduk bersama, kita cari idenya, kita gimana eksekusinya, konsepnya seperti apa, outputnya nanti juga seperti apa,
finishingnya nanti seperti apa. Itu sih, selalu kita duduk bersama untuk ngomongin itu. Ya mungkin bisa diceritakan satu momen gitu, pengalaman Bapak waktu ketika benar-benar dilibatkan dalam arah strategis perusahaan itu, momennya seperti apa? Ya kalau ada brief masuk, kita kalau lagi meeting cari ide gitu, ya pasti selalu kita satu persatu ngeluarin ide satu persatu. Kalau kita emang lagi punya ide gitu, pasti kita dilibatkan. Pasti apa ya, kayak pertanyaan enaknya apa ini untuk opening. Nah itu pasti nanti kalau ada yang terlintas salah satu dari kita itu pasti langsung ngomong. Nggak cuma satu orang, pasti nanti yang lain juga, karena ide masing-masing per kepala kan beda-beda. Seperti itu, terlibatnya di situ. Itu mau dieksekusi seperti apa, itu semuanya ditumpahkan di meeting itu. Lalu bagaimana perusahaan ini itu menghargai kontribusi seluruh karyawannya? Apakah ada penghargaan berupa finansial atau juga dalam bentuk pengakuan non material? Finansial jelas ya, jelas itu ada dari Bonus salary gitu ya. terus bonus itu pasti, terus apa, kita kalau lembur juga di luar jam kerjaan juga ada hitungannya tersendiri, luar kota pun juga ada hitungannya sendiri, ada semua kok. Kalau non materialnya, Non material apa ya, mungkin ada penghargaan juga. ya gimana ya, eh masih belum bisa bayang. Ya mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah Anda merasa proses kerja harian di perusahaan ini sudah mencerminkan visi perusahaan? Bagaimana keterkaitan antara SOP, arahan manajemen, dan eksekusi lapangan? Harusnya sudah sih, mungkin ya terkadang ada yang teledor. Saya juga pasti ada yang teledor juga, kayak masalah SOP juga itu mungkin dikejar deadline atau apa. Ya kita selalu lakukan perbaikan sih, agar bisa satu jalan, satu visi dan misi itu. Bagaimana perusahaan mengelola aspek keselamatan kerja, terutama saat menangani proyek yang besar atau teknis? Apakah standar keselamatan itu diterapkan dengan konsisten? Selalu ya, kalau saya sendiri ke tukang itu selalu juga mengingatkan kok, kayak harus pakai celana, harus pakai rompi, helm. Itu kan keselamatan buat mereka juga ya. Terus Berarti dari perusahaan juga sudah mengelola aspek keamanan itu dengan baik ya, sudah mengingatkan dengan tim produksi ya, untuk kalau keselamatan kan biasanya yang lebih berhubungan langsung kan sama tim produksi. iya lebih teknis gitu ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan terakhir Pak, bagaimana proses perawatan alat kerja itu dilakukan di perusahaan? Apakah ada sistem jadwal atau hanya dilakukan saat alat bermasalah? Jadi alat ini lebih ke software dan hardware, lalu juga equipment, event itu produksi, itu maintenance-nya itu seperti apa Pak? Kalau saya secara pribadi ya, itu tiap lagi gak dipakai, biasanya gak dipakai terus libur, itu biasanya saya bongkar, saya bersihin untuk ya maintenance ya, itu kan harus. Terus kayak alat-alat di tim produksi, alat-alat terus itu biasanya langsung
tim produksi itu langsung tangkap sih, habis dipakai itu dibersihkan, ditaruh di ada laci kan, ada laci peralatan perlengkapan itu sudah diterapkan juga sih untuk perawatannya. Jadi alat kerja ini maksudnya perawatannya bisa dibilang baik ya di perusahaan ini katanya. Cukup Baik. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir buat wawancara hari ini, Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga hasil dari wawancara ini bisa bermanfaat bagi perusahaan. Oke, Terima kasih, Pak. yuk sama-sama.